Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita akan bahas tentang Nikuba ya. Walaupun ini cukup telat teman-teman ya, tapi akan kita usahakan untuk membahasnya. Bagi yang belum tahu, Nikuba ini adalah alat untuk mengubah air menjadi bahan bakar ya. Dan alat ini ditemukan oleh Bapak Arianto Misel teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang menghina Bapak Arianto Misel ya, saya sarankan untuk berhenti ya. Karena yang pertama, menghina seseorang itu tidak baik ya. Dan yang kedua, apapun karya anak bangsa itu harus kita hargai. Karena selain daripada Nikuba, karya Pak Arianto Misel ini banyak. Walaupun ya ada kelemahan daripada karya Nikuba Bapak Arianto Misel ini, yaitu dia tidak bisa menunjukkan kepada BRIN ya. BRIN ini adalah badan riset ya, tentang perhitungan matematis mesin Nikuba yang dia ciptakan ya. Entah memang karena ini disembunyikan atau entah karena dia kurang paham untuk menyelesaikan perhitungan matematisnya gitu. Tapi apapun itu, saya akan mencoba untuk membantu untuk menghitung secara matematis ya. Dan sesungguhnya perhitungannya ini sangat sederhana teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui teknologi daripada Nikuba ini. Karena seluruh instrumen pengukuran dan instrumen penghitungan itu telah dipelajari di SMA teman-teman ya. Contohnya stikometri, hukum gas, hukum energi dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan jelaskan secara rinci dan runut agar teman-teman itu paham konsep daripada Nikuba ini. Saya yakin teman-teman bisa karena di SMA telah kita pelajari. Oke, siapkan mental untuk menerima kenyataan tentang Nikuba ini. Selamat menonton. Jadi untuk mengetahui ya apakah Nikuba ini realistis secara fisika atau tidak, yaitu mudah saja kita harus menghitung berapa energi yang dihasilkan dalam 1 liter air teman, dan berapa energi yang dibutuhkan untuk memecah 1 liter air. Nanti hasilnya akan kita kurangi ya. Jika minus berarti Nikuba ini tidak efektif, dan jika plus Nikuba ini berhasil teman-teman ya. Jadi di sini yang akan kita hitung adalah 1 liter air, dan 1 liter air itu jika ditimbang itu beratnya adalah 1000 gram teman. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, air itu rumus kimianya adalah H2O. Jadi bagaimana cara menghitung energinya ya? Untuk menghitung energi ini kita harus mengkonversi air dalam liter atau dalam gram ini menjadi mol. Karena jika kita mengkonversinya kepada mol ya, ini akan lebih mudah untuk menghitung berapa energi yang bisa dihasilkan dari 1 liter air ini. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan rumus di ini tidak salah SMA kelas 10 teman-teman ya, tentang stokiometri ya. Kita menggunakan rumus massa dikali dengan massa relatif ya. Massa ya ini dikali dengan massa relatif ya. Ini untuk menghitung jumlah mol air dalam 1 liter teman. Masanya adalah 1000 dan massa relatifnya adalah 18,015. Ini dapat dari mana ya? 18,015 ini dapat dari sini teman-teman ya. Ketika kita pindah ke sini ya, 1000 dibagi 18,015, jadi dalam 1 liter air itu terdapat 55,509 mol air. Jadi ini yang kita catat. Jadi setelah tahu kita jumlah mol airnya ya, nanti kita bisa menghitung berapa sih energi yang dihasilkan dalam 1 liter air ini teman-teman ya. Oke, ini sudah kita dapat tadi teman-teman ya. 1 liter air itu sama dengan 1000 gram dan dia sama dengan 55,509 mol teman-teman ya. Setelah itu kita bisa menghitung berapa massa sebenarnya daripada hidrogen dan oksigen ini teman-teman ya, yaitu dengan cara massa sama dengan mol dikali dengan massa relatif ya. Jadi untuk massa hidrogen ini kita dapatkan 55,509 ya dikali 2,016, ini adalah atom relatif hidrogen ya, dan didapatkan 111,9 gram, sedangkan massa oksigennya adalah 888,1 gram. Jadi perbandingannya sekitar 1:9 teman-teman ya. Jadi setiap 1 liter air itu ada 111 gram hidrogen dan 888 gram oksigen teman. Oke, ini sudah kita dapat berapa jumlah hidrogen yang bisa dihasilkan ya, yaitu 111,9 gram teman. Oke, kita lihat di atas ya. Ini perhitungan yang telah kita lakukan ya. Karena dalam proses elektrolisis Nikuba ini yang dihasilkan adalah gas teman-teman. Jadi kita harus mengkonversikan hidrogen seberat 111,9 gram ini, kita akan konversikan ke liter teman-teman. Karena ini untuk menyesuaikan kepadatan energinya. Kepadatan energi hidrogen ketika dia dalam bentuk padat ya, dalam bentuk gas itu berbeda-beda teman. Jadi ini supaya penghitungan ini lebih mendekati realistis teman. Jadi untuk menghitung berapa sih jumlah gas yang dihasilkan dalam 1 liter ini, kita bisa menggunakan rumus standar gas teman-teman, yaitu PV sama dengan nRT, atau P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P ini ya, P ini adalah tekanan teman-teman ya, tekanan atmosfer teman-teman ya. Kita menggunakan tekanan standar ya, tekanan pada
ruangan normal teman-teman ya, yaitu sebesar 1 atm di sini teman. Dan pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan V di sini, V ini adalah volume ya. Ini satuannya adalah liter teman-teman ya. Jadi ini yang nanti akan kita cari teman. N ini adalah jumlah mol teman-teman ya. 55,509 mol, sedangkan R ini adalah konstanta 0,0821 liter titik atm K titik mol teman-teman ya. T ini adalah temperatur ya, kita gunakan di sini 25 derajat Celcius. Karena konstantanya ini adalah Kelvin teman-teman ya, ini Kelvin titik mol, jadi kita harus merubah temperatur ini dari 25 derajat Celcius menjadi Kelvin, dan didapatkan hasilnya adalah 298 derajat Kelvin teman. Lalu kita lihat perhitungannya seperti apa teman-teman ya. V sama dengan N dikali R dikali T, jadi 55,509 dikali dengan berapa derajat Kelvin dikali dengan konstanta teman-teman ya. ATM kita coret dengan ATM, Kelvin kita coret dengan Kelvin, mol kita coret dengan mol ya. Jadi yang tersisa adalah liter ya. Ini masuk akal ya, karena yang kita cari adalah volume teman-teman ya. Jadi dalam 1 liter air itu menghasilkan 1358 liter hidrogen pada tekanan 1 atm dan pada suhu 25 derajat Celcius teman-teman. Oke, ini yang telah kita cari teman-teman ya. 1 liter air sama dengan 1358 liter hidrogen pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Lalu berapa sih jumlah energi dalam 1 liter air ini atau 1358 liter hidrogen ini? Kita tinggal kalikan dengan kepadatan energi teman-teman. Jadi kepadatan energi hidrogen pada tekanan 1 atm dan pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar 0,01005 megajoule per liter. Jadi ini tinggal kita kalikan saja, energi sama dengan jumlah hidrogennya, gas hidrogen dikali dengan kepadatan energinya, dan didapat di sini 13,65 megajoule. Jadi dalam 1 liter air itu bisa menghasilkan gas sebanyak 1358 liter, dan dia itu mempunyai potensi energi sebesar 13,65 megajoule. Ini sudah kita dapatkan ya, berapa potensi energinya. Setelah kita dapatkan potensi energinya, kita harus menghitung berapa energi sih yang dibutuhkan untuk memecah 1 liter air ini teman-teman ya. Karena pada alat Nikuba ini menggunakan prinsip elektrolisis teman-teman ya. Dia itu dihubungkan pada catu daya atau pada tegangan ya, sumber energi ya. Pada Nikuba itu dihubungkan ke aki teman-teman ya, atau ke adaptor ya, sama saja. Dan yang bermain di sini, yang bertindak di sini untuk memecah air ini adalah elektron teman. Ya, jadi elektron dia akan mengalir ya ke sini, lalu dia akan ke air, memecah molekul air, dan dia akan kembali lagi ke aki teman-teman ya, atau ke sumber daya. Saya akan jelaskan secara singkat tentang proses elektrolisis ini teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin mengetahui secara rinci tentang reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi, silakan klik link sebelah atas sana teman-teman ya. Nanti akan saya berikan linknya. Oke, ini adalah proses elektrolisis pada air ya. Yang pertama kita akan bahas proses reduksi daripada air tersebut ya. Pada ikatan ini ya, oksigen ini mempunyai muatan negatif 2 dan hidrogen dia mempunyai muatan plus 1 teman-teman ya. Karena 1 ditambah 1 untuk hidrogen 2 ini 0 teman-teman. Jadi air ini mempunyai muatan netral teman. Tetapi ketika dia dilakukan proses elektrolisis ya, 2 buah molekul air ini dia akan melepaskan 2 buah elektron teman-teman ya. Oksigen dan oksigen dia akan terlepas dan dia akan melepaskan 2 buah elektron teman-teman ya. Sehingga dia menghasilkan 1 buah atom oksigen atau O2 di sini, dan muatannya adalah 0. Kenapa bisa 0? Padahal ini min 2 ya, karena 2 buah elektron ini keluar ya teman-teman ya, 2E dan 2E teman-teman ya, ini keluar. Lalu sisa atom hidrogennya bagaimana? Sisa atom hidrogen ini akan membentuk ion H+ sebanyak 4 buah. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut. 2H2O atau 2 atom air ketika mengalami reduksi, dia akan menghasilkan 4 buah elektron ya, 2 elektron plus 2 elektron ditambah O2 atau oksigen ini, dan ditambah 4 ion H+ teman-teman ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kemana larinya 2 buah elektron ini ya? 2 elektron ini dia akan mengalir ke kutub positif baterai teman-teman ya. Oke, ini untuk reaksi reduksi ya, dan reaksi reduksi ini menghasilkan gas O2 teman. Oke, kita lanjut ke reaksi pada kutub sebelahnya atau pada elektroda sebelahnya.
Kalau pada baterai itu pada kutub negatifnya teman-teman. Dan di sana dia mengalami proses yang namanya oksidasi teman-teman. Jadi konsepnya bagaimana? Dua buah molekul air dia akan membentuk ikatan H2 teman. Ini adalah gas ya, karena setiap gas hidrogen itu mempunyai dua buah atom hidrogen yang terikat bersama teman. Lalu bagaimana bisa ini membentuk sebuah ikatan? Karena dua buah atom hidrogen ini, karena dia muatannya adalah plus, dia menerima elektron teman-teman, menerima elektron, satu elektron untuk satu atom hidrogen. Jadi dua elektron ini dapat dari mana teman-teman ya? Dua elektron ini didapatkan dari kutub negatif baterai teman-teman. Jadi baterai itu menginjeksikan atau memompa elektron sehingga elektron itu bereaksi dengan H+ ini dan membentuk H2 atau gas hidrogen ini teman-teman. Lalu sisanya bagaimana? Karena yang terpecah hanya dua buah atom hidrogen, lalu sisanya dia akan membentuk senyawa ya di sini ion OH- teman-teman. Kali ini nih ada 4 buah hidrogen kan? 2 buah hidrogen membentuk ikatan H2 ya. Sisanya 2 buah hidrogen lagi dia membentuk ikatan ya, tetap membentuk ikatan dengan oksigen OH-1 dan OH-1. Jadi dalam proses oksidasi ini 2 buah molekul air ini dia menghasilkan H2 dan 2 OH- teman-teman ya. Dan ini adalah persamaannya ya, 2H2O ditambah dengan 2 elektron yang dari baterai, dia menghasilkan H2 ini ya dan 2 OH- teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya untuk memahami tentang elektrolisis ini teman. Ini adalah penyederhanaan persamaan teman. Oke, tadi pada oksidasi 2H2O plus 2 elektron min sama dengan H2 plus 2 OH- ya. Kita kalikan 2 ya. Kenapa harus kita kalikan 2 ya? Karena pada sisi reduksi ini yang terlibat dalam 4 elektron. Jadi kita harus menyamakan elektronnya teman-teman ya, agar ini seimbang ya. Jadi dikalikan 2 menjadi 4H2O plus 4 elektron plus 2H2 plus 4 OH. Lalu persamaan sebelah yang warna biru ini ya, sebelah kiri kita letakkan di kiri sama dengan, dan sebelah kanan ini ya kita letakkan di kanan ya. Jadi 4H2O di sini, 4 elektron di sini ya, 2H2O ini ya sama dengan 2H2 ini, 4 OH, 4 elektron O2 dan 4H+ teman. Oke, setelah itu kita sederhanakan lagi teman-teman. 6H2O ini dapat dari mana? Ya, jadi 4H2O kita tambah ke 2H2O jadi 6H2. Lalu sebelah kanan 4H2O ini dari mana? Gitu kan. Jadi OH- ini akan bereaksi dengan 4H+ teman-teman ya. 4H+ dan 4 OH- dia akan bereaksi membentuk molekul air kembali atau 4H2O ya. Kita masukkan di sini. Kita sederhanakan lagi teman-teman ya. Kita hilangkan air di sebelah kanan ya. H2O kita kurangi 4 teman-teman ya. Kita hilangkan 4 buah ini. Dan sebelah kiri kita kurangi 4 karena sebelah kanan sudah kita hilangkan. Jadi 2H2O plus 4 elektron sama dengan 2H2 plus O2 plus 4 elektron. Lalu kalau kita sederhanakan lagi, 2H2O sama dengan 2H2 plus O2. Itu adalah proses elektrolisis teman-teman ya. Kenapa kita susah-susah untuk mengetahui ini? Karena dengan kita mengetahui ini, kita bisa mengetahui berapa jumlah elektron yang terlibat dalam setiap memecah molekul air. Karena ketika kita mengetahui jumlah elektronnya, ya kita bisa menghitung energinya. Kan masuk akalnya seperti itu. Jadi dari penghitungan ini, setiap 2 molekul air ya, itu ada 4 buah elektron yang terlibat teman-teman ya. 4 elektron dari aki tadi yang terlibat dalam merubah 2 buah molekul air. Jadi secara kita sederhanakan lagi ya, untuk memecah satu molekul air itu dibutuhkan 2 elektron teman-teman ya. Oke, ini kita lihat ya, sudah kita tulis. Untuk memecah satu molekul air ini dibutuhkan 2 elektron. Lalu untuk memecah 1 liter air dibutuhkan berapa elektron? Kan gitu tuh. Karena jika kita mengetahui jumlah elektronnya, kita bisa mengetahui energinya dan berapa muatannya. Itu yang kita butuhkan untuk mengetahui berapa sih energi untuk memecah 1 liter air ini teman. Jadi untuk itu kita harus mengetahui dulu dalam 1 liter air itu ada berapa molekul atau partikel. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Jumlah molekul sama dengan N adalah mol dikali dengan tetapan Avogadro. Jadi teman-teman yang sekarang masih sekolah di SMA, teman-teman mesti paham tentang apa itu tetapan Avogadro. Oke, ini perhitungannya teman-teman ya. Jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan
tetapan Avogadro. Karena dalam 1 liter air itu terdiri dari 55,509 air ya. Kita kalikan dengan tetapan Avogadro-nya dan ditemukan di sini ya senilai 3,34 kali 10 pangkat 25 molekul air. Jadi dalam 1 liter air itu terdapat 3,34 kali 10 pangkat 25 molekul air. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui berapa jumlah elektron yang terlibat. Ya, kita tinggal kalikan saja jumlah molekul air ya, kita kalikan dengan jumlah elektron per molekul dan didapatkan hasil 6,68 kali 10 pangkat 25. Ini adalah jumlah elektron yang kita butuhkan untuk memecah 1 liter air ya. 6,68 kali 10 pangkat 25. Ini berapa sih sungguhnya? Jadi 6,68 kali 10 pangkat 25 itu jika kita tulis nolnya akan seperti ini teman-teman ya. Ini akan sangat banyak sekali ya. Atau ini setara dengan 66 miliar 800 juta kuadriliun teman-teman. Ini adalah nilai yang sangat besar ya. Jadi untuk memecah 1 liter air itu dibutuhkan 66 miliar 800 juta kuadriliun elektron ya. Karena proses elektrolisis ini melibatkan muatan listrik teman-teman ya. Karena ini listrik ya, kita bicara listrik, kita bicara muatan. Jadi kita harus ya mengetahui berapa muatan yang dibutuhkan untuk memecah 1 liter air. Jadi yang tadi kita cari elektronnya, sekarang kita cari muatannya, karena yang kita butuhkan adalah berapa energi listrik yang digunakan. Jadi kita harus mencari berapa muatannya. Oke, sini teman-teman ya, kita akan cari muatannya. Untuk mencari muatan itu mudah teman-teman ya. Jadi jumlah muatan listrik ya itu sama dengan jumlah elektron yang terlibat dalam 1 liter air itu dikalikan muatan listrik setiap elektron. Setiap elektron itu mempunyai muatan sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb teman-teman ya. Jadi kita tinggal kalikan saja jumlah elektronnya, kita kalikan dengan jumlah muatan listrik setiap elektron. Jadi didapatkan 1,07 kali 10 pangkat 7 coulomb. Bisa dipahami? Jadi silakan di screenshot setiap tampilan yang saya tampilkan teman-teman ya, dan coba dihitung ulang ya. Bisa jadi perhitungan ini salah teman-teman ya, jadi tolong dikoreksi. Jika memang ada yang salah silakan berkomentar di bawah. Nah, kita sudah mengetahui nih berapa coulomb yang dibutuhkan untuk memecah 1 liter air, yaitu sebesar 1,07 kali 10 pangkat 7 coulomb ya. Lalu berapa energinya gitu kan? Untuk mengetahui energi kita bisa menggunakan rumus listrik standar sebenarnya. Energi sama dengan jumlah muatan ya dikalikan dengan voltase. Kenapa harus dikalikan dengan voltase teman-teman ya? Karena muatan ini dia tidak bisa bereaksi jika tidak ada yang mendorong teman-teman ya. Jadi dia harus didorong ke molekul air untuk bereaksi. Untuk mendorong ini dibutuhkan voltase teman-teman ya. Inilah kunci daripada Nikuba ini teman-teman ya. Karena pada setiap video yang saya lihat di YouTube tentang Pak Arianto Misal ini, tentang Nikuba ini, dia menggunakan tegangan daripada aki ya, 12 volt ya. Atau dia menggunakan tegangan adaptor ya sebesar 12 volt teman-teman. Jadi pada intinya setiap video ini dibuktikan bahwa Pak Arianto Misal ini menggunakan tegangan 12 volt. Ini yang menjadi kunci daripada Nikuba ini teman-teman ya. Kenapa ini menjadi kunci? Ya kita lihat baik-baik teman-teman. Energi sama dengan muatan listrik dikali dengan voltase teman. Energinya adalah 1,07 kali 10 pangkat 7 coulomb ya. Jadi ini yang dibutuhkan untuk memecah 1 liter air muatannya. Kita kalikan dengan 12 volt. Sehingga didapat 1,284 kali 10 pangkat 8 joule. Atau ini sebesar 128,4 megajoule teman-teman ya. Ini yang menjadi kunci sungguhnya. 128,4 megajoule. Lalu apa kesimpulannya ya? Dari tadi kita ngitung ya. Apa kesimpulannya? Dalam 1 liter air terdapat potensi hidrogen sebesar 13,65 megajoule. Ya. Dan untuk memecah 1 liter air menjadi hidrogen pada Nikuba ya, yang dia menggunakan tegangan 12 volt, dibutuhkan energi sebesar 128,40 megajoule ya. Jadi ada energi sebesar 114,75 megajoule yang terbuang. Jadi kesimpulannya Nikuba ini tidak realistis. Ya kan? Jadi kenapa seolah-olah BRIN itu tidak menanggapi teman-temannya? Karena mau menanggapi hal yang tidak realistis itu buang-buang waktu. Bagi teman-teman yang sangat membenci BRIN ya, atau membenci pemerintah, ya cobalah gunakan akal sehat. Lalu apa solusinya itu kan?
Kenapa pihak Italia itu bisa mengundang Pak Arianto Misel ini, teman-teman? Karena memecah air menjadi hidrogen itu bisa diefisiensikan sungguhnya. Kuncinya hanya satu, teman-teman. Ini sudah saya akan tunjukkan tabel di sini. Cara meningkatkan efisiensi ya Nikuba secara realistis, teman-teman, yaitu dengan cara menurunkan voltasenya. Jadi jangan gunakan tegangan 12 volt, turunkan voltasenya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika diturunkan voltasenya, alat ini bekerja atau tidak? Ya kan? Jadi dia bisa dikatakan sangat efektif ya, sangat efisien ketika dia itu bekerja pada tegangan 1,2 sampai dengan 1,3 volt, teman-teman ya. Tapi apakah Nikuba bisa bekerja pada tegangan itu? Dengan catatan ya, volume gas yang dihasilkan harus sama. Ya kan? Jadi ini adalah potensinya. Mungkin pihak Italia menyangka bahwa efisiensi daripada Nikuba ini cukup baik ya, teman-teman ya. Tapi dalam setiap video kita menyaksikan Pak Arianto Misel menggunakan tegangan 12 volt dan itu minus 114,75 megajoule, teman-teman ya. Jadi kalau Nikuba itu bisa dihidupkan pada tegangan di bawah 1 volt, dia akan plus tuh. Tapi ini saya rasa tidak mungkin karena ini menyalahi hukum energi, teman-teman. Jika ini bisa dilakukan, ini ada instrumen lain yang luput untuk kita hitung. Ini harus dihitung ulang. Jadi itu, teman-teman ya. Atau kalau memang hitungannya sudah benar ya, karya Pak Arianto Misel ini akan meruntuhkan seluruh hukum fisika, teman-teman ya. Ya, tapi ya selama Pak Arianto Misel belum bersedia untuk menguji coba karyanya, ini tidak akan pernah ketemu gitu kan. Tidak akan pernah ketemu, teman-teman. Jadi saran saya kepada teman-teman, jangan menghina baik itu Pak Arianto Misel, kita hargai dia, dan juga jangan menyalahkan pemerintah atau BRIN, teman-teman ya. Oke, mungkin itu, teman-teman ya, pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.